Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA bersama saya Bunda Matul Khairiyah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk pelajaran IPA hari ini kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran, dengan menggunakan indikator buatan dan alami, siswa dapat mengukur asam, basa, dan garam dengan tepat. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Ciri-ciri asam: rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, contoh jeruk, lemon, dan tomat. Ciri-ciri basa: mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, contoh sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa, contoh NaCl atau garam dapur. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam basa. Indikator alami, yaitu tumbuhan yang termasuk indikator alami, akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami yaitu kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kubis atau kol merah mengandung suatu indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa akan memberikan warna hijau. Indikator buatan: salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus ada 2, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang asam, basa, dan garam, maka kita lanjutkan dengan demonstrasi untuk menguji atau mengukur larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat yang diperlukan adalah ini mortar atau penumbuk, kemudian beker gelas, pengaduk, pipet tetes, pisau. Untuk bahan-bahannya ada jeruk, yang ini pakai jeruk nipis, dan kalian bisa menggunakan jeruk-jeruk yang lain di rumah yang ada.
kemudian ini kunyit, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, air, kemudian sabun atau deterjen, dan garam. Anak-anak, kita lanjut untuk demonstrasinya. Yang pertama kita uji larutan tadi dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang pertama yang kita siapkan adalah kita membuat larutan jeruk. Air jeruk kita peras. Kemudian kita tambahkan dengan air secukupnya, lalu kita aduk. Yang kedua adalah membuat larutan dari sabun. Kita ambil secukupnya, kemudian kita tambah dengan air, lalu kita aduk. Yang ketiga, kita membuat larutan garam. Kita ambil garam, kemudian kita tambahkan dengan air, lalu kita aduk. Selanjutnya adalah membuat larutan kunyit. Ini kunyitnya, kemudian kita kupas, lalu kita iris, kita tumbuk, dan hasilnya seperti ini. Kita tambahkan dengan air. Anak-anak, untuk larutan jeruk, kemudian larutan sabun dan garam tadi kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang pertama, untuk larutan jeruknya atau air jeruk tadi kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah. Caranya dengan dicelupkan dan diamati apa yang terjadi atau perubahan warna pada kertas lakmus tadi. Setelah kita celupkan, kita amati, ternyata lakmus merah tadi tetap berwarna merah. Kemudian kita uji dengan kertas lakmus biru. Ini kita celupkan di larutan atau di cairan dari jeruk tadi. Kita amati perubahan warnanya. Nah, ini anak-anak, ternyata kertas lakmus biru tadi bisa berubah warna menjadi merah. Yang kedua yang kita uji adalah air sabun. Caranya sama, yaitu kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan sabun. Kita tunggu sebentar, kita amati apa perubahan warnanya. Nah, ini anak-anak, ternyata kertas lakmus merah tadi berubah warna menjadi biru. Selanjutnya kita celupkan kertas lakmus biru di air sabun atau di larutan sabun. Ditunggu, kemudian diamati perubahan warnanya. Nah, ini setelah kita celupkan, ternyata kertas lakmus biru tetap menjadi biru atau tidak berubah warna. Yang ketiga adalah larutan garam. Kita uji sama, yaitu dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kita masukkan kertas lakmus merahnya tadi. Kita tunggu, kemudian kita amati perubahan warnanya. Ternyata kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Kemudian kita uji dengan kertas lakmus biru. Kita celupkan. Kita tunggu, kemudian kita amati perubahan warnanya. Nah, ini anak-anak, ternyata kertas lakmus biru tetap menjadi biru atau tidak berubah warna.
anak-anak, untuk selanjutnya kita uji larutan tadi dengan air kunyit. Ini air kunyitnya. Yang pertama, air jeruknya kita tetesi beberapa tetes dengan air kunyit dan kita amati apa perubahan warnanya. Kemudian kita aduk. Nah, ini warnanya menjadi kuning muda. Kemudian yang kedua yang kita uji adalah air sabun. Kita tetesi dengan air kunyit tadi beberapa tetes. Kita aduk. Ini warnanya menjadi jingga. Yang ketiga adalah air garam. Kita tetesi dengan air kunyit beberapa tetes. Warnanya menjadi oranye dan hampir sama dengan warna kunyit yang aslinya. Demikian tadi anak-anak demonstrasi untuk menguji atau mengukur larutan asam, basa, dan garam. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi larutan yang bersifat asam, larutan yang bersifat basa, dan larutan yang bersifat garam. Untuk anak-anak di rumah, tetap belajar di rumah, semangat belajar, dan kalian bisa menguji untuk bahan-bahan yang ada di rumah, apakah itu bersifat asam, basa, ataukah garam, dengan indikator alami yang berada di rumah. Tetap semangat belajar, kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Untuk tugas anak-anak selanjutnya itu ada di LK, silahkan dikerjakan dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.